Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan menyimak sebuah video yang cukup menarik kaum muslimin, di mana ini adalah video seorang ustadz mantan santrinya Habib Umar bin Hafiz, di mana di dalam video ini ya ustadz ini membongkar kesesatan para habaib kaum muslimin ya. Dan ustadz ini berasal dari Malaysia kaum muslimin. Namanya Ustadz Muhammad Adnin bin Yahya hafizahullah taala. Dan berdasarkan pengakuan ustadz ini kaum muslimin, ustadz ini 4 tahun belajar di Tarim ya, menjadi muridnya Habib Umar bin Hafiz. Dan ternyata selama ustadz ini belajar di Tarim ya, ustadz ini menemui keanehan-keanehan dan kesesatan-kesesatan yang terjadi di sana kaum muslimin. Ya, coba kita simak videonya kaum muslimin. Perjalanan kehidupan saya sendiri sebagai seorang student ataupun pelajar yang menimba ilmu di kota Seribu Wali. Kota Tarim ni memang terkenal di seluruh dunia ni, dia dimasyhurkan dengan kota Seribu Wali. Dan kita sering mendengar kisah tentang kota Tarim ni, bukan sekadar alim ulamanya, bukan sekadar agamawannya, asatizahnya sahaja yang mencapai maqam kewalian di sisi Allah Azza wa Jal, tapi katanya orang-orang di pasar pun semuanya wali-wali Allah. Jadi dengan sebab itu, kita yang sangat berminat dengan kewalian dan taqarrub ila Allah ni, duduk di masjid itu Datuk tak tenang. Maka kita mengambil keputusan untuk berkelana meneruskan sayembara ataupun pengembaraan ilmu kan. Kata ahli ilmu, nak jadi satu tokoh yang hebat ni dia kena banyak pengembaraan kan. Maka saya mengembara daripada Mesir, daripada Ardul Kinanah menuju ke kota Yaman sendirian, seorang-seorang. Terbanglah saya sendirian seorang-seorang daripada Mesir ke Yaman, ke Sana'a Yaman, 4 jam perjalanan, untuk mencari sebuah kota yang dihuni oleh Ahlul Bait. Habib lah Ahlul Bait daripada keturunan Husain bin Ali bin Abi Talib, daripada jalurnya Sayyidina Al-Muhajir Ahmad bin Isa, daripada anaknya yang bernama Ubaidillah, yang dikatakan berhijrah daripada Madinah ke Basrah. Dan kemudian keadaan di Basrah juga tidak begitu baik untuk Ahlul Baitin Nabi. Bermimpi jumpa dengan Nabi SAW, maka Nabi mengisyaratkan untuk keluarga ini berhijrah daripada Basrah menuju ke Yaman. Sejak itulah bermulanya delegasi Ahlul Bait di kota Tarim melalui anak dan satu orang lagi nama Alwi bin Ubaidillah. Sebab tu keluarga ni dia namakan dengan Bani Ba'alawi. Adalah kesahihan yang menunjukkan tentang pembuktian mereka adalah Ahlul Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita tak nafikan bahawa kita mencintai Ahlul Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Muqaddimah kan? Muqaddimah. Okey, jelas. Nah kaum muslimin ya, dari sini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa memang keberadaan orang-orang yang mengklaim sebagai Ahlul Bait Nabi di Yaman itu memang berawal dari kehaluan kaum muslimin ya. Mereka bisa pindah sampai ke Yaman itu karena ada mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kakek moyang mereka, ya kakek moyang nenek moyang mereka bermimpi ketemu dengan Nabi Muhammad SAW, disuruh pindah ke Yaman. Ya. Yang akhirnya Yaman itu dikenal katanya kota 1000 wali. Nggak tahu wali apa ya. Yang katanya sampai tukang tampal ban yang di pasar itu semuanya wali di sana kaum muslimin. Ya, kan ada itu Habib yang cerita tentang orang Indonesia yang datang ke Tarim. Ya, orang Indonesia atau orang mana lah kaum muslimin ya. Ada yang datang ke Tarim untuk membuktikan, untuk menghitung jumlah wali yang ada di Tarim. Ternyata di sana itu wali semua. Di pasar wali, ya tukang tampal ban wali, semuanya wali di Tarim ini kaum muslimin. Bahkan Habib ini mengatakan bahwa Tarim itu menjadi kota idaman, kota impian para wali. Ya. Tapi ternyata para Habib nggak ada yang pengen balik ke Yaman. Coba kaum muslimin ya, kita lanjutkan videonya kaum muslimin ya.
Dan di dalam video ini ya, Ustadz Muhammad Adnin Yahya ini sedang berbincang-bincang bersama Profesor Dr. Rozaimi Ramli, Ustadz Rizal Azizan, kemudian Profesor Dr. Maza ya. Dan Ustadz Muhammad Adnin bin Yahya ini kaum muslimin bercerita tentang pengalaman beliau selama mencari ilmu di Yaman, menjadi muridnya Habib Umar bin Hafiz. Dan ceritanya cukup konyol kaum muslimin. Dan ternyata video-video dongengan, video-video gedabrus dari para habaib itu semuanya ternyata di Tarim pun ya seperti itu juga kaum muslimin ya. Keyakinan mereka di Tarim itu seperti itu juga. Banyak keyakinan-keyakinan khurafat, banyak cerita-cerita gedabrus dari para habaib ya. Coba kita lanjutkan videonya kaum muslimin. Dan ini sangat seru kaum muslimin. Ini viral ini ya. Karena membongkar kesesatan para habaib ya, seorang mantan murid Habib Umar bin Hafiz ya membongkar kesesatan para habaib ya. Kita simak videonya. Kesaksian eks-santri Kota Tarim dari Malaysia. Ustadz Adnin Yahya, beliau adalah seorang ustadz dari Malaysia, eks-santri Kota Tarim. Bermula dari rasa keingintahuannya dan haus akan ilmu agama, tak main-main, beliau belajar langsung dari sang guru Al-Habib Umar bin Hafiz selama 4 tahun. Pada video ini, bersama Profesor Dr. Maza, Mufti Perlis Malaysia, Profesor Dr. Rozaimi Ramli, tokoh dan pakar hadis, dan Ustaz Rizal Azizan sebagai moderator. Ustaz Adnin bercerita tentang pengalamannya, sebagian kisah yang pernah ditemuinya di kota Seribu Wali. Berkaitan dengan perkara-perkara yang dilakukan kan. Perkara tu tidak ada siapa pun boleh menafikan. Tidak ada siapa yang boleh menafikan bahawa apa yang berlaku di dalam ajaran habaib ini ada padanya tasyayuh. Ada, no? Ada. Ini Seperti pengakuan panas, okey. kubur lah yang paling mengerikan lah. Maksud kubur tu macam mana? Kubur ni- Boleh definekan sikit. Kubur ni upacara ritual di kubur. Yang dikatakan Menjadikan ziarah makam kubur- Hud tu betul tu. Macam tu. Tu Hud satu hal. Yang ni kubur Wali. Hud memang diziarah. Kami ziarah setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Kita ziarah pada bulan Syakban dan kita ziarah pada bulan Muharram. Ada kepercayaan apa-apa? Oh, dah jadi moderator pula ni. Saja tanya. apa? Berminat. Boleh? Kepercayaannya adalah sebab salaf Alawiyin menziarahi makam Hud. Itu saya. Tapi kubur para Nabi ni Itu tak ada lah. siapa yang dapat sabitkan dengan kubur Nabi Muhammad. Itu poin yang itulah macam kita sebut tadi lah, bila kalangan akademik sendiri pun mempercayai benda tu dan dia berhujah dengan benda yang sama berkaitan dengan mimpi dan berkaitan dengan apa, dengan yaqadah. Nanti kan ada kisah di kalangan Ahlul Tarim masyhur bahawa Nabi Allah Hud ziarah faqih muqaddam. Nabi Hud Nabi Hud ziarah faqih muqaddam. secara Secara yaqadah. ya qadha. Ziarah dan bagi tahu dekat faqih muqaddam, illam tazurna zurnak. Kalau hampa tak nak mai ziarah aku yang akan mai ziarah hampa. Jadi faqih muqaddam dihimpun anak cucu cicit dia malu kepada Nabi Allah Hud. Jadi kita jangan biar Nabi Allah Hud keluar daripada kubur lah. Kita biar dia stay di kubur tu. Jadi kita kena pergi kat dia. Kita pergi kat dia. Okey. Maka ziarah tu dia bermula pada bulan Syakban. Dia ada sempena dengan tazkiyatun nafs. Menjadikan lembah Hud tu sebagai tempat penyucian jiwa, tempat isti'dad untuk istiqbal Ramadan. Apa yang dibuat? Kita pergi situ, kita akan beribadah. Oh, tak ada mandi-mandi pun tak ada lah. Ada, itu sungai itu kita kata untuk pembersihan badannya lah. Okey, Tapi tak ada ada lah. kepercayaan. Ada kepercayaan ke tak? kepercayaan sungai Hud dikatakan nahar min nahril jannah, kata orang tadi. Sungai Hud tu adalah satu sungai daripada sungai-sungainya syurga. Tapi yang menariknya adalah siapa yang boleh verify Ya. itu adalah kubur Nabi Hud. Itu yang pertama. Yang keduanya bila disebut kota Seribu Wali ni kan, siapa yang verify? Ke sendiri self claim je? Sendiri yang Masing-masing klaim je dalam kelompok Alawiyin, mereka klaim hal yang sedemikian di atas sesuatu perkara yang berlaku yang juga tidak ada siapa yang boleh verify. Tidak ada siapa yang boleh verify perkara tu. Dan Hud tu dijadikan sebagai tempat untuk bermunajat,
tempat untuk bagi salam dan sebagainya, tempat untuk memang kita akan Bermunajat artinya pergi berdoa di situ. berdoa di situ, kita akan sembahyang di situ, kita akan buat maulid tepuk kompak di situ. Dia macam saya kalau anda tengok lah, anda tengok macam dia macam ada majlis ni untuk ahli ni kan, keluarga ni. Ya. Ni keluarga, semua keluarga macam dapat habuan Dapat habar masing-masing. Dia panggil dia ada ziarah. Ziarah untuk Dia ada keluarga ziarah dapat. hari pertama, ziarah keluarga Abang Faqih, nanti ada ziarah keluarga Idrus, supaya semua orang kira dapat habuan lah. dapat, masing-masing akan ikut. Last sekali ziarah keluarga Syekh Abu Bakar bin Salim. Dulu tahun 2000 makan Nabi Hud tu keadaan masakin sekeliling bukan sebanyak hari ni. Tapi selepas 20 tahun hanya di atas satu kenyataan seorang Habib, kalau tak salah Habib Alwi bin Syihab menyebutkan man bana baitan fi Hud bana Allahu lahu baitan fil jannah. Zaman yang hafal pula. Siapa yang buat rumah? Bina satu rumah di Hud, maka Allah akan bina bagi dia rumah dalam syurga. Hari ni orang, saya rasa orang Malaysia pun ada pergi buat pelaburan untuk buat rumah di Hud, untuk dia nak pergi duduk pada bulan Syaban ataupun pada bulan Muharram. Dan fadilat ni disebarkan di Kota Tarim. Di tersebar. Sekarang ni orang Malaysia ada yang nak pergi Mekah dan umrah haji pun tak rasa tak puas lagi tak pergi situ. Ya. Balik kena ziarah Kita balik. ziarah. Dan ada kami jumpa dengan orang yang balik daripada Yang di Yaman. airport tu? Jumpa di airport. Dia sebut, dia kata, lepas ni baru saya nak pergi umrah. Kerana guru saya pesan, sebelum pergi umrah, singgah Tarim dulu. Banyak tok guru kita di sini yang sebut macam tu. Dia kata, kenapa kena pergi Tarim? Dia kata, cuci jiwa dulu. Pergi umrah tu bukan untuk cuci jiwa. Kemukafiratu ma bainahuma kan? Disebut dalam hadis. Artinya benda yang adalah hadis umrah kepada umrah memadamkan dosa kafarat, dosa apa, semua tu tak menjadi berbekas dalam hati mereka, sehinggalah mereka pergi ke tempat yang mana mimpi kata itulah tempat terbaik. Mimpi tu pun bukan mimpi mereka. Mimpi orang yang dakwah dia mimpi. Siapa pun tak boleh nak verify mimpi. Ya. Siapa pun tak boleh nak mengesahkan setiap hujah dan juga kenyataan. Siapa yang nampak dan siapa yang mula buat, siapa dan sekian. Setiap tahun akan berlaku perubahan dan perubahan. Sampai hari ni kubur dah jadi yang macam apa kita pun tak tahu kan. Budaya. Dan benda tu sekarang dibawa masuk ke Malaysia kali sikit. Lama-lama kita boleh jadi macam India dengan Pakistan. Kalau kita tak ni. Sebab ada ditulis dalam sebahagian daripada buku aliran Sufi ni yang mengatakan menziarahi kubur yang dipanggil sebagai kutub. Nak lupa nama dia. Tapi dikatakan, dinukil dalam kitab dia. Dia kata ada syekh daripada Maghrib mengatakan pergi ziarah kubur kutub tersebut, wali kutub tu lah. Dia punya ganjaran seperti melakukan haji berkali-kali. Jadi nak pergi haji buat apa kan? Benda tu idea tu yang Syiah punya idea. Di Karbala tu. Pergi Karbala 10 kali haji, 100 kali haji, 1000 kali haji. Dia berkembang macam tu. Pasal dia dah tak perlu dalil. Dia hanya perlukan mimpi. Dan dia membesarkan tokoh-tokoh dia dengan buat cerita. Cerita karamah. Karamah yang kita mengaji pondok dulu pun. Saya pun ada pergi pondok juga. Memanglah ramai anak-anak murid ni dia suka cerita tentang keajaiban Tok Guru ni kan, tak apa. Tapi kadang masa tu taklah melampau sangat. Ni dia jadi macam melampau. Nah, kaum muslimin, ternyata para habib di Yaman pun isinya ya khurafat, tahayul, gedabrus, ya, melakukan kesyirikan, mengagungkan kuburan. Ya, kalau di sana mengagungkan kuburan Nabi Hud. Ya, yang katanya Nabi Hud pun berziarah ke Faqih Muqaddam karena Faqih Muqaddam ini lama tidak berziarah ke makamnya Nabi Hud, ya. Jadi untuk balas jasa lah istilahnya. Kemudian Faqih Muqaddam ini memerintahkan kepada anak turunnya untuk berziarah ke makam Nabi Hud. Bahkan sampai mengarang-arang hadis palsu kaum muslimin, ya. Man bana baitan fi Hud, ya, banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun satu rumah di Hud, ya, di kuburan Nabi Hud sana, maka Allah akan membangun baginya rumah di surga. Ini kan, ya Allah, ya, memang mereka ini merusak syariat Islam kaum muslimin, ya. Bahkan ada keyakinan-keyakinan berziarah kubur ke Nabi Hud, ya, sekian kali sama dengan ibadah haji. Ya, itu kata Profesor Dr. Maza, itu keyakinan-keyakinan orang-orang Syiah kaum muslimin, ya. Bahkan di Indonesia sendiri kaum muslimin ini pernah mendengar, ya, antum boleh cari ceramahnya. Ini ceramah dari ustadznya MTA kaum muslimin, ya. Ustadz MTA ini pernah ditanya,
apa benar 10 kali ziarah ke makam wali-wali ya itu sama dengan ibadah haji atau umroh lah kaum muslimin? Itu ada videonya. Ya, itu tokoh dari MTA itu sekarang sudah meninggal dunia kaum muslimin ya. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya. Tokoh MTA itu sampai ditanya seperti itu kaum muslimin ya. Jadi antara Tarim dengan Indonesia ini kelakuan mereka orang-orang yang mengklaim sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW itu kelakuannya sama ya, mengagungkan kuburan, bahkan membuat kuburan-kuburan palsu. Ya, bahkan kuburan yang dikatakan Nabi Hud pun ya, itu siapa yang bisa memastikan itu kuburan Nabi Hud kaum muslimin? Coba. Ya, apalagi disebut kota Tarim, kota 1000 wali, ya. Siapa yang bisa menjamin seseorang itu adalah seorang waliullah? Nggak ada yang bisa kaum muslimin. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sebagai kaum muslimin, sebagai seorang muslim, ya hanya bisa menilai secara zahirnya saja. Oh, ini orang soleh. Ya, ini orang soleh, ini orang alim, sebatas itu. Ya, hakikatnya kita nggak ngerti isi hati mereka. Ya, bagaimana keimanan mereka, bagaimana keikhlasan mereka, kita nggak ngerti. Kok bisa-bisanya menjustifikasi bahwa si fulan wali. Ya, bahkan di kota Tarim itu semuanya wali. Ada videonya itu kaum muslimin. Ya, insya Allah nanti kita bahas lagi video. Ya, ada Habib yang cerita bahwa di kota Tarim itu semuanya wali kaum muslimin, sampai tukang tampal ban, sampai penjual pedagang di pasar lah, itu semuanya wali. Ya. Tapi yang paling aneh kaum muslimin, mereka berani mengklaim, berani mengatakan kota Tarim kota 1000 wali. Kemudian dikatakan kota incaran para wali, dikatakan kota yang penuh keberkahan. Tapi ternyata nggak ada satupun dari para habaib yang ada di Indonesia ini yang pengen balik ke Yaman, ke kota Tarim, ya. Dan anehnya jamaahnya percaya kaum muslimin, ya, dibohongi seperti itu percaya, dibohongi si Habib ini wali, Habib itu wali, punya ini, punya itu, punya kemampuan ini, punya kemampuan itu, bisa ketemu dengan Nabi secara sadar. Jamaahnya percaya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Parah memang kaum muslimin. Padahal kalau memang mereka ini benar wali kaum muslimin, ya, kenapa mereka nggak berdoa untuk Palestina? Ya, kalau memang para habib itu ada yang jadi wali dan wali itu hebat-hebat, kenapa nggak nolong Palestina? Ya coba, ya. Tapi ya boro-boro mau nolong Palestina, ya. Orang mereka di Indonesia sendiri konflik sama Imaduddin, sama Gufron CS, ya. Mereka aja kelabakan kaum muslimin, kebingungan, ya. Wali apa yang seperti itu? Ya Allah, parah ya. Jadi dari video ini kaum muslimin, ya, ini jelas ini Ustadz Muhammad Adnin bin Yahya ini membongkar total kedok para habaib, ya. Ternyata para habaib ini ya jelas terindikasi mereka itu Syiah, ya, penyebar kesesatan, penyebar cerita-cerita khurafat, cerita-cerita halu, dan kalau ceramah isinya semuanya gedabrus, ya. Mudah-mudahan para muhibbin segera sadar, ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.